Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwinanto dengan NIM 1521111713040 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi saya dari adanya hazard, risiko dan pengendalian risiko dari aktivitas menatah kayu menggunakan mesin tata di industri mebel di dekat rumah saya. Yang pertama ada hazard mekanik. Karena alat yang digunakan mempunyai getaran yang besar ketika dioperasikan, maka tentunya akan menimbulkan hazard mekanik. Risiko yang dapat ditimbulkan adalah menyebabkan tangan kesemutan apabila terlalu sering melakukan aktivitas, karena getaran yang ditimbulkan akan memicu terjadinya carpal tunnel syndrome. Lalu untuk pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan mesin tatah agar terhindar dari bahaya getaran. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena mesin tatah merupakan alat utama dalam pekerjaan untuk mempermudahkan suatu pekerjaan. Karena bila menggunakan alat tatah manual yang konvensional akan semakin lama suatu pekerjaan diselesaikannya. Lalu di pengendalian risiko yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti mesin tata yang dioperasikan manual dengan tangan menggunakan mesin tata yang dioperasikan secara otomatis dan yang lebih canggih agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Namun hal ini memerlukan biaya yang sangat besar, mengingat alat tata yang lebih canggih yang lebih mahal harganya. Lalu di pengendalian risiko yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memberi bantalan empuk pada pegangan mesin agar ketika dipegang tangan dapat sedikit meredam getaran sehingga tidak memberikan efek secara langsung kepada tubuh karena sudah diredam oleh bantalan tadi. Untuk pengendalian risiko yang keempat ada administrasi, yaitu memberikan sosialisasi kepada pekerja agar ketika bekerja dapat lebih hati-hati terutama ketika mengoperasikan mesin tatah ini, dan memberikan tanda bahaya yang besar agar pekerja dapat lebih berhati-hati ketika mengoperasikan mesin. Untuk pengendalian risiko yang kelima ada APD, menggunakan sarung tangan yang tebal agar ketika mengoperasikan mesin tata dapat sedikit mengurangi getaran yang dihasilkan. Lalu untuk hazard yang kedua ada hazard elektrik. Di saat pekerja mengoperasikan mesin tata secara terus-menerus, maka komponen di dalam mesin akan mengalami panas. Dan hal ini tentunya akan menimbulkan konsleting yang berakibat kepada sengatan arus listrik. Dan risiko yang ditimbulkan dari hazard ini adalah sengatan listrik yang bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri dan bisa menjadi luka pada bagian dalam tubuh. Dapat juga membuat pekerja yang terkena sengatan arus listrik menjadi kejang-kejang. Lalu pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan komponen-komponen dalam mesin yang sudah berumur lama karena akan menyebabkan kerusakan bila digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk pengendalian risiko yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti komponen yang sudah waktunya diganti sehingga menjadi aman ketika pekerja menggunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk pengendalian risiko yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memberikan pelapis yang bersifat isolator di bagian luar mesin sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi konsleting tidak mengenai bagian tubuh dan pekerja menjadi aman. Untuk pengendalian risiko yang keempat ada administrasi, memberikan sosialisasi kepada pekerja agar memperhatikan penggunaan mesin ketika kondisi mesin sedang panas dan memberikan tanda bahaya agar pekerja
lebih berhati-hati ketika mengoperasikan alat yang memerlukan listrik karena dapat menimbulkan sengatan itu tadi. Lalu pengendalian resiko yang kelima ada APD, menggunakan sarung tangan dan memakai safety boots guna menghindari kemungkinan terjadinya sengatan arus listrik. Dan untuk hazard yang ketiga ada hazard kebakaran. Karena di sekitar tempat kerja banyak terdapat serbuk kayu dan kayu-kayu yang mudah terbakar ketika ada api yang menyulut. Contohnya, bila pekerja ataupun karyawannya sedang merokok lalu membuang putung rokok secara sembarangan. Nah, ini dapat menyebabkan suatu hazard kebakaran itu tadi. Akibatnya atau resikonya yang ditimbulkan dari adanya kebakaran adalah luka bakar yang serius dan menjadi sebuah kerugian. Untuk pengendalian resikonya sendiri, yang pertama ada eliminasi, menghilangkan putung rokok yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi menghilangkan kebiasaan merokok di dalam tempat bekerja. Lalu yang kedua ada substitusi, bisa diganti dengan rokok elektrik karena akan mengurangi resiko kebakaran karena tidak menimbulkan api. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering, membersihkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari sekitar lingkungan kerja agar lingkungan menjadi bersih juga dan resiko terjadinya kebakaran itu kecil. Lalu pengendalian resiko yang keempat ada administrasi, memberikan sosialisasi kepada pekerja agar tidak merokok di saat bekerja dan lebih mementingkan faktor keselamatan pekerja, serta memberikan tanda bahaya mudah terbakar di sekitar lingkungan kerja agar pekerja dapat lebih berhati-hati. Lalu pada pengendalian resiko yang kelima ada APD, yaitu mempersiapkan hidran ataupun alat pemadam kebakaran darurat lainnya di sekitar lingkungan kerja, mengingat pekerjaan tersebut sangat berkemungkinan besar mengalami kebakaran, jadi harus bersiap-siap dahulu. Untuk hazard selanjutnya yaitu ada hazard fisika. Di saat mengoperasikan mesin tata, tentunya suara yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut sangatlah mempunyai intensitas yang tinggi dan dapat mengganggu pendengaran pekerja. Lalu resiko yang dihasilkan dari hazard tersebut adalah dapat mengakibatkan ketulian kepada pekerja bila terlalu sering mendengarkan suara yang memiliki intensitas tinggi terus-menerus. Untuk pengendalian resiko yang pertama ada eliminasi, menghilangkan aktivitas yang menyebabkan kebisingan terjadi. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena hampir sebagian besar alat yang digunakan adalah alat yang berbentuk mesin dan sebagian besar pula alatnya juga mempunyai intensitas suara yang tinggi dan keras juga. Untuk pengendalian risiko yang kedua ada substitusi, mengganti mesin-mesin yang memiliki suara keras dengan mesin terbaru yang memiliki suara yang lebih halus sehingga tidak menimbulkan bahaya kebisingan. Lalu untuk yang pengendalian risiko ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memberikan bantalan peredam di ruangan mesin agar suara yang dihasilkan tidak sampai terlalu keras. Untuk pengendalian risiko yang keempat ada administrasi, memberikan sosialisasi kepada pekerja agar lebih berhati-hati terhadap suara yang keras dan terlalu sering didengarkan, dan memberikan tanda bahaya agar pekerja dapat lebih berhati-hati saat bekerja. Lalu yang pengendalian risiko kelima ada APD, menggunakan alat penutup telinga agar di saat bekerja dapat mengurangi intensitas suara yang masuk ke telinga. Untuk hazard yang selanjutnya ada hazard kimia. Hazard kimia sendiri dapat timbul juga di aktivitas ini, seperti debu-debu yang dihasilkan di sekitar lingkungan kerja. Nah, di sini juga dapat diidentifikasi adanya resiko akibat dari terlalu sering menghirup debu akan menyebabkan gangguan pernapasan dan serta batuk-batuk yang ditimbulkan.
Karena kan ketika kita sedang bernafas lalu menghirup debu kan juga masuk ke tenggorokan, dan hal itu akan mengganggu pernafasan dan menyebabkan tenggorokan menjadi kering. Lalu untuk pengendalian resikonya sendiri ada eliminasi, menghilangkan debu yang banyak di sekitar lingkungan kerja dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kerja. Untuk pengendalian risiko yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti alat-alat yang banyak menghasilkan debu dengan alat yang bila dipakai akan menimbulkan serbuk kayu yang lebih kasar, agar ketika sampah-sampah hasil dari mesin itu kalau kasar kan tidak mudah berterbangan. Nah, itu kegunaannya. Lalu pengendalian risiko yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu membersihkan lingkungan kerja dan bisa juga dengan cara membasahi serbuk kayu yang dihasilkan dari proses pemotongan atau penghalusan kayu agar tidak berterbangan. Karena jika partikel-partikel lembut yang mudah berterbangan itu menjadi lembab, maka akan berat dan mempunyai massa berat dan tidak mudah terbang. Lalu pengendalian risiko yang administrasi, memberikan sosialisasi kepada pekerja dan memberikan pelatihan agar pekerja dapat lebih memahami cara membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan memberikan tanda bahaya di sekitar lingkungan kerja. Lalu pengendalian risiko yang APD, yaitu memakai respirator atau masker yang bersifat rapat bertutup rapat di saat bekerja agar terhindar dari debu di saat bernafas. Lalu ada hazard yang selanjutnya, yaitu hazard ergonomi. Saat pekerja sedang bekerja dan mengoperasikan mesin yang mengharuskan untuk berdiri, karena bila mengoperasikan mesin dengan berdiri akan berdampak pada daya tahan dan kekuatan mereka, dan hal tersebut memang sangat berguna dibandingkan dengan duduk. Namun adapun resiko yang diakibatkan dan ditimbulkan, yaitu bila berdiri cukup lama akan menyebabkan gangguan otot karena posisi dan postur tubuh yang salah pada saat bekerja. Untuk pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan pekerjaan yang memerlukan posisi yang berdiri yang terlalu lama karena akan menyebabkan badan menjadi tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan yang lainnya. Untuk substitusinya, yaitu mengganti pekerjaan yang dilakukan dengan berdiri dengan bekerja yang bisa dilakukan dengan posisi duduk. Untuk modifikasi engineering, memberi tempat duduk yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, atau bisa juga dilakukan dengan cara membagi waktu bekerja dan istirahat sehingga tidak melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus, melainkan memiliki pekerjaan dengan gaya yang bervariasi dan tidak menimbulkan bosan. Lalu pengendalian risiko yang selanjutnya ada administrasi, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pekerja agar lebih paham akan faktor kenyamanan saat melakukan pekerjaan dan memperhatikan kesehatan. Lalu untuk pengendalian risiko yang selanjutnya ada APD, yaitu menggunakan sarung tangan yang tebal lalu memakai sepatu dengan bagian bawah yang empuk agar ketika berdiri dengan lama tidak akan menimbulkan otot kaki menjadi kaku atau bisa terasa lebih nyaman saat berdiri dan melakukan aktivitas bekerja. Dan ini merupakan contoh aktivitas dari kegiatan menatah kayu menggunakan mesin tatah. Lalu, apa sih sebenarnya hazard, resiko, atau upaya pengendalian itu sendiri? Ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti memiliki hazard atau potensi bahaya dan juga resikonya. Oleh karena itu, membutuhkan upaya pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan aktivitas. Pengertian dari hazard, resiko, dan upaya pengendalian itu sendiri apa sih? Nah, pengertiannya yaitu pada hazard. Menurut ISO,
45001, bahaya merupakan sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Dan menurut OSHAS 18001, bahaya merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Nah, untuk pengertian resiko sendiri, kemungkinan terjadinya kecelakaan, resiko akan timbul apabila pekerjaan atau orang yang sedang melakukan aktivitas terpapar oleh bahaya atau hazard tadi. Nah, bila terjadi ada hazard dan terjadi resiko yang ditimbulkan, maka harus ada upaya pengendalian. Pengertian dari upaya pengendalian tersebut yaitu hierarki yang prosesnya dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat resiko berkurang menuju titik yang paling aman, menuju intensitas bahaya yang paling aman, dengan memperhatikan eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Sekian penjelasan dan identifikasi hazard di sekitar lingkungan rumah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.